Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar bagaimana membuat neraca lansur yang dengan HPP. Ya, dengan HPP berarti nanti pada saat membuat neraca lansur, eh, rekening-rekening yang berkaitan dengan HPP maka kita masukkan atau kita tutup ke HPP. Apa yang mempengaruhi HPP? Misalkan begini, rekening yang mempengaruhi HPP adalah persediaan barang dagangan, baik persediaan awal maupun persediaan akhir. Yang kedua adalah pembelian, yang ketiga adalah biaya angkut pembelian, yang keempat ada retur pembelian dan potongan pembelian. Jadi itu semuanya yang berkaitan dengan HPP. Kalau seandainya transaksi dari beberapa transaksi tadi sudah lengkap ada di perusahaan, maka itu semuanya harus ditutup ke rekening HPP. Itu kalau yang membuat neraca lansur dengan HPP ya. Nah, sekarang kita lihat dalam contoh. Nah, ini adalah perusahaan dagang, kemudian perusahaan dagang tapi perorangan, kemudian neraca saldo akhir tahun 2019. Nah, kemudian ada data-data penyesuaian. Nah, di sini datanya sama ya. Dan neraca saldo sampai dengan data penyesuaian, datanya sama. Kemudian nanti kalau kita bandingkan dengan yang neraca saldo tanpa HPP, ini yang berbeda hanya di poin yang pertama. Jadi kalau yang tanpa HPP itu kan nanti tidak ada rekening HPP. Ini yang di jurnal nomor 1. Tapi yang dengan HPP, maka pada saat mencatat jurnal yang pertama, nanti semua rekening yang berkaitan dengan HPP kita masukkan di jurnal nomor 1. Nah, kita lihat di neraca saldo, ini adalah beberapa rekening yang mempengaruhi HPP ya. Misalkan ini, yang pertama adalah persediaan barang dagangan, yang pertama. Yang kedua, pembelian. Yang ketiga, biaya angkut pembelian. Yang keempat, retur pembelian. Dan yang kelima adalah potongan pembelian. Nah, termasuk di dalamnya adalah persediaan akhir. Ini yang kita masukkan dalam rekening harga pokok penjualan. Nah, bagaimana jurnalnya? Jadi kalau seandainya sebelah debit, rekening tadi ada di sebelah debit, maka karena kita tutup ke HPP, maka kita pindahkan di sebelah kredit. Kalau yang di neraca saldo tadi jumlahnya saldonya ada di sebelah kredit, maka kita pindahkan di HPP sebelah debit. Contohnya begini. Nah, dia ada persediaan barang dagangan awal. Itu di sebelah debit ya. Kemudian pembelian itu juga di sebelah debit. Beban angkut pembelian di sebelah debit, maka 3 ini persediaan awal, kemudian pembelian, beban angkut pembelian, kita jurnal di sebelah kredit, sebelah debitnya adalah HPP. Bisa Anda gabung atau bisa di jurnal satu persatu. Kalau misalkan satu persatu berarti HPP pada persediaan barang dagangan dalam kurung awal. HPP pada pembelian, HPP pada bahan angkut pembelian, itu yang sebelah debit. Kemudian yang di sebelah kredit, misalkan di sini adalah retur pembelian dan potongan pembelian. Maka jurnalnya adalah retur pembelian, potongan pembelian pada HPP, atau kalau dipisah-pisah berarti retur pembelian pada HPP, kemudian potongan pembelian pada HPP, dan ditambah dengan jurnal persediaan berarti persediaan barang dagangan pada yang akhir pada HPP. Nah, ini jurnalnya. Nah, kalau dalam contoh ini adalah kalau seandainya ini saya gabung ya. Jadi jurnalnya nomor 1A maupun 1B ini bisa digabung karena semuanya kan berpengaruh ke HPP ya. Bisa Anda gabung, bisa juga dibuat satu persatu. Kalau digabung berarti ada 2 jurnal. Kalau dipisah satu persatu berarti di sini ada 6 jurnal ya.
6 jurnal semuanya mempengaruhi HPP, baik di sebelah debit maupun sebelah kredit. Jadi dia menggunakan HPP ya, itu ada rekening HPP. Nah, kemudian transaksi berikutnya, perlengkapan yang terpakai, berarti kita mencatat perlengkapan, beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 1.600.000. Beban sewa untuk tahun 2019 di neraca saldo itu dimasukkan di sewa dibayar di muka, maka pada saat mencatat berapa beban sewanya, kita catat beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 16 juta. Nah ini. Kemudian jurnal berikutnya, penyusutan aset tetap. Ini beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, nomor 4. Berikutnya nomor 5, bunga pinjaman bank yang harus dibayar, berarti beban bunga pada hutang bunga. Nah, itu nomor 5. Berikutnya nomor 6, gaji karyawan yang belum dibayar, berarti beban gaji pada hutang gaji. Itu nomor 6. Kemudian nomor 7, rekening listrik dan telepon belum dibayar ini, berarti beban listrik dan telepon pada utang listrik dan telepon. Nomor 7. Nah, di sini intinya yang berbeda kalau kita membuat lacur hanya di jurnal nomor 1 pada saat mencatat persediaan akhir. Ya, karena menggunakan HPP maka semua rekening yang mempengaruhi HPP kita masukkan atau kita tutup di rekening HPP. Setelah jurnal penyusunan kita buat, maka langkah berikutnya adalah kita membuat neraca lacur. Nah, ini neraca lacur yang dengan HPP. Maka kita lihat di sini, kalau ini dari neraca kolomnya ada 10 ya, 10 kolom. Neraca saldo, kalau kemudian kita masukkan penyesuaian. Kalau seandainya dari penyesuaian tadi, di neraca saldo belum ada rekeningnya, maka kita buka rekening baru setelah neraca saldo. Gitu ya. Kemudian kita masukkan semuanya. Jadi di sini kita lihat ada rekening HPP. HPP ya. Ini dari jurnal penyesuaian. Kemudian semua kita masukkan. Setelah itu kita cari saldo. Di sini harus balance. Sedang penyesuaian. Setelah penyesuaian kita masukkan, langkah berikutnya adalah kita menghitung berapa NSD-nya atau neraca saldo disesuaikan. Jadi yang misalkan dari neraca saldo kemudian tidak ada penyesuaian, maka langsung kita tarik ke neraca saldo disesuaikan. Tapi kalau seandainya dari neraca saldo kemudian ada penyesuaian, maka ini kita tambah atau kita kurangkan. Contohnya misalnya begini, kalau seandainya neraca saldonya itu di kolom debit, kemudian ada penyesuaian di sebelah debit, berarti nanti ditambahkan. Tapi kalau seandainya di neraca saldo sebelah debit, kemudian ada penyesuaian di sebelah kredit, maka itu kita kurangkan. Atau di neraca saldo sebelah kredit, ada penyesuaian di sebelah debit, maka itu kita kurangkan. Atau di neraca saldo sebelah kredit, kemudian ada penyesuaian di sebelah kredit, maka itu kita tambahkan ya. Nah, kemudian kita jumlahkan semua di NSD. Nah, saldonya harus balance. Makanya kita cari saldonya. Langkah berikutnya setelah NSD adalah kita membuat laporan keuangan. Ada di 4 kolom yang terakhir, yaitu laba rugi dan posisi keuangan ya. Jadi ini laporan yang ada di sini adalah laporan laba rugi dan posisi keuangan. Yang dari yang masuk di laporan laba rugi adalah penjualan dan beban. Kemudian yang masuk di laporan posisi keuangan adalah aset, hutang, termasuk modal. Gitu ya caranya. Nah, maka kita masukkan semuanya. Yang aset berarti di kolom posisi keuangan sebelah debit.
Utang, posisi keuangan sebelah kredit. Modal juga begitu, posisi keuangan sebelah kredit. Penjualan di kolom laba rugi sebelah kredit, beban-beban masuk di kolom laba rugi sebelah debit. Sedangkan yang HPP masuk di laba rugi. Ini mau misalkan HPP-nya kemudian Anda dijumlahkan, cari selisihnya, apakah nanti sebelah debit atau kredit, itu boleh. Atau kalau misalkan tidak dijumlahkan, berarti langsung ditarik ke laporan laba rugi, itu juga boleh, nggak apa-apa. Sama saja ya. Nah, kemudian kita jumlahkan, baik laporan laba rugi dan posisi keuangan, kita jumlahkan semuanya. Setelah kita jumlahkan, kita lihat selisihnya. Penjualan dengan di laba rugi sebelah debit dan sebelah kredit. Kalau debit adalah beban, kredit adalah penjualan. Nah, kita cari selisihnya. Karena kalau seandainya di laba rugi itu lebih besar sebelah kredit, berarti itu laba. Kalau kebalikan, lebih besar di sebelah debit, berarti rugi. Nah, kalau laba berarti menambah modal. Kalau rugi mengurangi modal. Kalau laba berarti kita tarik ke laporan posisi keuangan di sebelah kredit karena menambah modal. Tapi kalau seandainya di situ mengalami kerugian, maka kita taruh di laba rugi di sebelah debit karena mengurangi modal. Gitu ya. Kemudian kita cari saldonya. Nah, maka setelah laporan laba rugi dan posisi keuangan setelah ditambah dengan laba atau rugi, maka saldonya harus balance. Di sini harus balance. Kalau sudah balance, kemungkinan sudah benar dan langkah kita sudah selesai. Langkah berikutnya setelah menyelesaikan calacur adalah membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ada di 4 kolom yang terakhir. Kita ambilkan dari laporan laba rugi dan posisi keuangan. Nah, biasanya kan ada 5 laporan laba rugi, perubahan modal atau perubahan laba yang ditahan, kemudian posisi keuangan, cash flow, dan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Tapi dalam ini hanya kita buat yang simpel saja, maka hanya kita membuat 3 laporan keuangan, yaitu laba rugi, perubahan modal atau perubahan laba yang ditahan, dan posisi keuangan. Nah, untuk laba rugi kita ambilkan dari kolom laba rugi, kemudian nanti hasil dari laporan laba rugi itu adalah laba atau rugi, kita pindahkan ke laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan laba yang ditahan. Artinya kalau perusahaan itu berbentuk PT, maka laba rugi itu dimasukkan laporan perubahan laba yang ditahan. Tapi kalau perusahaan itu berbentuk perorangan, maka kita tambahkan laporan di laporan perubahan modal. Kemudian yang terakhir adalah setelah itu kita buat laporan posisi keuangan. Jadi hasil dari laporan perubahan modal atau laporan perubahan laba yang ditahan tadi, kita masukkan di laporan posisi keuangan. Jadi itu seperti itu cara membuat laporan keuangannya. Demikian penjelasan mengenai neraca lacur yang dengan HPP. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.